Jumpa lagi di TV. Ya, udah jelas yang kita akan bahas adalah seputar Xiaomi. Tapi ini adalah tentang Xiaomi, produk-produk Xiaomi yang baru saja diluncurkan, terutama smartphone atau gadget-gadgetnya. Ya, memang ada banyak sekali seriesnya dari Mi 11 dan ada juga nanti Mi Mix Fold dan ada Mi Band 6. Ya, setelah Mi 11 diluncurkan, Xiaomi meluncurkan lagi jajaran Mi 11 series yang lainnya. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama-tama adalah Mi 11 Ultra atau Mi 11 Ultra. Ini merupakan varian tertinggi dari semua lineup Mi 11 saat ini. Smartphone ini memiliki layar sekunder di bagian belakang yang diposisikan berada di samping modul kamera belakang. Layar ini memiliki ukuran 1,1 inci. Sebentar, ini kenapa kayak ukuran layarnya Smart Band ya? Jangan-jangan diambil dari situ biar murah. Nah, fungsinya ini adalah untuk menampilkan notifikasi atau juga preview gambar saat pengguna ini melakukan selfie pakai kamera utama atau kamera belakang ya. Sementara untuk layar utamanya menggunakan AMOLED 6,81 inci WQHD Plus dengan quad curve display atau quad curve dot display rasio 20:9 ya. Layar ini punya refresh rate 120 Hz dengan 480 Hz touch sampling rate. Jadi 120 Hz enak untuk swipe up, sementara 480 Hz enak untuk gaming harusnya. Dia juga support adaptive sync yang katanya ini akan mendukung supaya baterai nggak terlalu boros kalau pakai layar 120 Hz, Dolby Vision serta HDR10+. Dapur pacunya pakai Snapdragon 888 dengan RAM dan storage yang memiliki variasi antara RAM 8GB sampai dengan 12GB untuk storage 128GB sampai 256GB. Untuk kamera utamanya ini unik sekali, dia menggunakan 50 megapiksel wide angle Samsung ISOCELL Gen2. Ini yang baru nih, yang lagi heboh nih ya. Lalu dia juga punya kamera 48 megapiksel ultra wide yang pakai Sony IMX586. Lalu dia juga menggunakan sensor 48 megapiksel Sony IMX586 lagi untuk kamera periskopnya ya. Ini optical zoomnya 5 kali dan dijanjikan hybrid zoom bisa mencapai 120 kali. Sementara untuk kamera selfie-nya itu resolusinya 20 megapiksel dalam bentuk punch hole. Mi 11 Ultra dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan charger 67 watt. Perangkat ini menggunakan MIUI 12.5 yang pakai Android 11. Untuk harga jualnya sendiri, rencananya perangkat ini akan dijual mulai dari sekitar 6.000 yuan sampai 7.000 yuan atau kurang lebih kalau kita konversi saat video ini dibuat sekitar 13 jutaan sampai 15 jutaan di China ya. Warnanya yang ada adalah ceramic white dan ceramic black. Kemudian ada lagi yang namanya Mi 11 Pro. Ya, Mi 11 Pro ini membawa spesifikasinya satu tingkat di atas Mi 11 yang sudah diluncurkan dan saya pegang di tangan ini. Ya, spesifikasinya masih pakai layar 6,81 inci AMOLED ya, masih dengan refresh rate 120 Hz, brightness 1700 nits. Layar Mi 11 Pro ini hadir juga dengan curve design di sisi kanan dan kirinya. Layarnya ini dilapisi dengan Gorilla Glass Victus tentunya. Lagi-lagi untuk SoC pakai Snapdragon 888 dengan RAM dan storage variasinya dari 8128 hingga 12256 ya. Perangkat ini juga dibekali dengan speaker Harman Kardon untuk multimedia yang terbaik, seharusnya begitu. Nah, untuk kamera utama dibekali dengan sensor utama 50 megapiksel Samsung ISOCELL Gen2. Nah, ini mirip kayak yang Ultra tadi nih ya. Tapi untuk periskopnya pakai 8 megapiksel yang menawarkan 5 kali optical zoom dan 50 kali hybrid zoom plus 13 megapiksel lagi untuk ultra wide. Untuk kamera selfie sama 20 megapiksel dalam bentuk punch hole. Mi 11 Pro ini memiliki baterai 5000 mAh dengan dukungan charging 67 watt, pakai MIUI 12.5, Android 11 dan dia juga sudah punya tentunya NFC, infrared blaster, Wi-Fi 6E dan ini penting dia memiliki proteksi IP68. Perangkat ini seharusnya akan dijual dengan kisaran di atas Mi 11 yang sekarang sudah mulai beredar di Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya Mi 11i. Ya, Mi 11 ini hadir seharusnya di bawahnya Mi 11. Bedanya perangkat ini pakai layar yang emang lebih kecil di 6,67 inci dan ini adalah layar flat bukan curved ya. Layarnya pakai AMOLED juga dengan tingkat kisaran 1300 nits, refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate tetap tinggi di 360 Hz. Ya, dapur pacunya lagi-lagi Snapdragon 888 dengan RAM dan storage diperkirakan 8128 sampai 8256 ya. Kamera utamanya dibekali dengan sensor 108 megapiksel f1.8. Lalu ada kamera 8 megapiksel ultra wide dan juga ada kamera 5 megapiksel lagi di situ.
Baterai sedikit lebih kecil di 4250 mAh dengan charger 33 watt. Lagi-lagi dia menggunakan MIUI 12.5 dengan Android 11 serta dibekali dengan NFC, infrared blaster, serta Wi-Fi 6. Nah, untuk fingerprintnya dia ada di samping, side mounted adanya di tombol power kayak Redmi Note 10 kemarin ya. Nah, untuk warna yang tersedia adalah Celestial Silver, Frosty White, Cosmic Black. Perangkat ini rencananya akan dibanderol tentunya dengan harga di bawahnya Mi 11 yang dari Indonesia. Nah, kemudian kita juga punya Mi 11 Lite dan Mi 11 Lite 5G. Keduanya adalah versi paling bawah ya dari Mi 11, tidaknya sampai sekarang. Perangkat ini dihadirkan untuk pengguna muda dengan desain yang stylish dan ramping serta pilihan warnanya segar. Keduanya memiliki layar 6,55 inci Full HD Plus AMOLED dengan refresh rate 90Hz dengan touch sampling rate tetap lumayan tinggi di 240Hz. Layarnya sudah punya support HDR10 Plus serta dilapisi dengan Gorilla Glass juga. Ada yang Gorilla Glass 5, ada yang Gorilla Glass 6. Dan kalau yang 6 ini adalah yang versi 5G-nya. Untuk versi standar, dapur pacunya menggunakan SoC Snapdragon 732G, sementara untuk versi 5G ini sudah pakai Snapdragon 780G dengan RAM dan storage yang memiliki kombinasi antara 8128 atau 8256. Untuk kamera utama dia menggunakan sensor utama 64 megapiksel f1.8 ditambah lagi dengan kamera 8 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel untuk makro. Sementara untuk kamera selfie-nya ini menggunakan sensor beresolusi 16 megapiksel yang hadir dalam bentuk punch-hole lagi. Smartphone ini menggunakan baterai 4250 mAh dengan charger 33 watt dan tentunya dia punya fitur NFC. Versi standarnya akan hadir dengan warna truffle black, mint green, dan citrus yellow. Sementara 5G hadir dengan warna boba black, bubblegum blue, dan peach pink ya. Mi 11 Lite akan dijual dengan harga kisaran yang cukup rendah, yang bisa sekitar 5 jutaan. Nah, selain Mi 11 series, Xiaomi juga memperkenalkan yang namanya Mi Mix atau kali ini adalah Mi Mix Fold. Akhirnya Xiaomi masuk ke layar tekuk ya, layar lipat. Jadi smartphone satu ini memiliki dua buah layar, yaitu layar eksternal dan layar internal, mirip seperti Galaxy Z Fold yang punyanya Samsung ya. Untuk layar yang di dalam atau di bagian internal itu menggunakan panel OLED berukuran 8,01 inci dengan aspek rasio 4:3. Resolusinya ya 1440p ya, 1440p plus gitu ya. Ini diklaim Xiaomi sebagai layar smartphone lipat terbesar saat ini. Layar internal ini juga mendukung HDR10 Plus dan Dolby Vision serta menawarkan akurasi warna DCI P3. Layar ini punya tingkat kecerahan 600 nits dengan tingkat tertinggi yang bisa mencapai 900 nits. Sedangkan untuk layar eksternalnya ini ukurannya adalah 6,52 inci, pakai panel AMOLED dengan resolusi 840x2520 serta aspek rasionya 27:9 yang melebar sekali ini ya. Layar ini punya refresh rate yang lebih tinggi yaitu di 90Hz dan touch samplingnya ada di 180Hz. Tingkat kecerahannya bisa mencapai 650 nits dan support HDR10 dan juga Dolby Vision. Xiaomi juga membekali Mi Mix Fold dengan dukungan desktop mode yang akan membuat tampilan smartphone jadi mirip seperti tampilan desktop. Ini tentunya untuk aktivitas multitasking yang lebih mudah lagi. Tapi yang paling menarik dari Mi Mix Fold ini ada pada sisi kameranya, di mana perangkat ini menjadi yang pertama kali yang menggunakan teknologi liquid lens. Teknologi ini menggunakan bahan fleksibel sebagai lensa, yang bahan ini diisi dengan cairan transparan. Dengan mekanisme tersebut, ditambah dengan motor yang presisi, lensa dapat berubah bentuk seperti lensa mata manusia ya. Nah, kalau berubah bentuk ini jadi fokusnya dan zoomnya jadi berubah-ubah juga, walaupun tidak ada perubahan fisik yang terlalu jauh. Nah, berkat motor yang presisi, lensa ini menawarkan optical zoom 3 kali. Panjang fokusnya itu paling panjang bisa setara 80 mm dengan 30 kali untuk hybrid zoom. Selain itu, keunggulan lainnya yang dimiliki oleh lensa yang liquid ini yaitu bisa digunakan untuk foto makro dengan fokus hanya 3 cm. Cairan pada kamera ini juga dapat berfungsi dalam suhu yang ekstrim, mulai dari minus 40 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Lensa yang isinya cair ini dipasangkan pada sensor telefoto 8 megapiksel. Sementara untuk kamera utama, perangkat ini menggunakan sensor 108 megapiksel ISOCELL HM2 serta ada satu lagi kamera ultra wide 13 megapiksel f2.4. Oh ya, khusus untuk pemrosesan gambarnya, Xiaomi menggunakan chip Surge C1
Ya, ini adalah chip pemrosesan gambar yang dikembangkan sendiri oleh Xiaomi. Kita harus lihat juga hasilnya seperti apa. Ini menarik sekali nih ya. Untuk SoC-nya, Xiaomi Mi Mix Fold ini menggunakan chipset Snapdragon 888 yang dipasangkan dengan RAM LPDDR5 3200 MHz dengan storage UFS 3.1. Konfigurasi dasarnya adalah menggunakan RAM 12GB dengan storage 256GB. Lalu ada juga opsi untuk 12, 5, 12. Dan model dengan spesifikasi teratas itu menggunakan RAM 16GB dengan storage 512GB. Keunggulan yang ditawarkan oleh Mi Mix ini adalah dari sisi audionya yang sudah menggunakan speaker Harman Kardon. Sistem pendingin terbaik juga disediakan di sini. Kemudian ada fast charging serta konektivitas 5G. Kapasitas baterainya itu adalah 5020 mAh dengan charger 67 watt. Untuk warna yang dihadirkan ada black dan ceramic special edition. Smartphone yang satu ini akan dijual dengan harga kisaran 20 jutaan untuk yang paling murah. Last but not least ada Mi Band 6 ya. Selain menghadirkan beberapa produk smartphone, Xiaomi juga menghadirkan smart band-nya, yaitu adalah Mi Band yang terakhir. Mi Band 6 ini hadir dengan beberapa peningkatan dan fitur-fitur yang makin dibutuhkan oleh pengguna-pengguna zaman sekarang untuk jaga kebugaran tubuhnya. Perangkat ini hadir dengan layar AMOLED 1,56 inci dengan kebesaran pixel 336 ppi. Ini lebih besar daripada pendahulunya yang pakai layar 1,1 inci, yang mungkin layarnya udah dipakai buat Mi 11 Ultra, mungkin. Nah, Mi Band 6 ini meningkatkan tracking kebugaran dengan menghadirkan fitur SPO2 yang tentunya berfungsi untuk memantau oksigen dalam darah. Nah, dalam masa sekarang ini penting banget nih, harus di atas 95% terus ya. Selain itu, fungsi sleep tracker juga ditingkatkan yang tak hanya bisa digunakan untuk melacak aktivitas tidur di malam hari, tapi sekarang juga bisa mendeteksi aktivitas tidur di siang hari. Tentunya di masa work from home seperti sekarang ini akan sering tidur di siang hari. Bener gak sih? Oke, perangkat ini juga dilengkapi dengan pemantauan stres, fungsi panduan pernapasan, serta pelacakan periode menstruasi bagi wanita untuk memberikan informasi kesehatan yang lebih lengkap dan komprehensif tentunya bagi pengguna. Mi Band 6 memiliki daya tahan baterai 14 hari dengan pengisian daya magnetik ya. Selain itu, perangkat ini juga memiliki sertifikasi tahan air 5 atmosfer atau 5 ATM. Ini membuatnya bisa diajak berenang dengan kedalaman hingga 50 meter. Jadi kalau snorkeling oke lah ya pakai ini. Nah, sepertinya udah cukup banyak ya seri premium yang diluncurkan Xiaomi secara global. Yang tadi semuanya itu secara global, bukan di Indonesia. Global ya, global, internasional. Pertanyaannya, selain Mi 11 polos ini, yang mana lagi yang akan hadir ke Indonesia? Semoga saja Xiaomi Indonesia bersama Alvinsa akan masukkan versi Ultra dan Mi Mix ke Indonesia. For Alvin and Xiaomi Indonesia, please introduce more Xiaomi premium smartphones to the Indonesia market. Saya Irfan, Jaga TV TV.